Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam wa syahr al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta jajarannya, dan para orang tua yang begitu banyak. Mudah-mudahan para tokoh masyarakat kita ini semuanya Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin, pada malam hari ini kita masuk di malam yang ke-23. Betul Bu? Bu, malam keberapa? 23. Lebaran berapa hari lagi? Loh, lewat doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan itu terbagi kepada 3 fase. Fase yang pertama yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut dengan rahmat. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai 10, Allah turunkan rahmat buat orang-orang yang berpuasa. Maka disitulah Allah memberikan kerahmatan kebaikan kepada kita, sehingga kita menjalankannya penuh dengan ringan. Betul-betul. Kalau puasa baru-baru udah lepas kesononya ngasuh. Tetapi Allah turunkan tuh rahmatnya di awal-awal bulan suci Ramadan. Apalagi kemarin kita musim hujan sampai saat ini puasa nggak terasa. Betul. Orang tidur aja. Habis sahur tidur, habis jamur enak, habis jalan tidur, baru bangun selama maghrib. Lupa Allah. Jadi yang pertama di bulan suci Ramadan ini, di fase pertama Allah turunkan rahmatnya, dan fase yang kedua di tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah turunkan maghfirah, ampunan Allah. Maka kita memperbanyak istighfar di bulan, di tanggal itu, di tanggal 10 sampai tanggal 11 sampai tanggal 20. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu akan fadilah utama bulan suci Ramadan,
hasanat mujtami'ah. Kebaikan dikumpulkan, wa da'watun mustajabatun, doa-doa akan diistajab atau diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa dzanbu maghfiratun, dan dosa-dosa diampuni selama di bulan suci. Yang kedua sudah kita lewati. Saat ini kita masuk di fase yang terakhir, fase yang ketiga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di fase yang ketiga Allah akan berikan ikum minan nar. Allah berikan, akan dijauhkan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan ini, dijauhkan dari api neraka. Mau apa enggak Bu? Mau apa enggak Bu? Nih, di terakhir ini ya, di tanggal 21 sampai tanggal 30 Allah akan berikan fase idkum minan nar. Allah akan jauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di fase-fase terakhir ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dikatakan ketika datang di asrul awakhir, 10 di terakhir di bulan suci Ramadan, Rasul mengencangkan ikat pinggangnya, dalam arti Rasul ibadahnya lebih giat Bu, tahajudnya lebih giat Bu, doanya selalu Allah panjatkan, selalu Rasul memanjatkan doa buat umatnya. Rasul memperbanyak ibadahnya di malam itu. Kenapa demikian? Maka karena di dalam bulan suci Ramadan itu Allah turunkan di mana satu malam itu yang pahalanya atau fadilahnya seperti 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di tanggal 21, ada yang mengatakan di tanggal 23, ada yang mengatakan di tanggal 25, ada yang mengatakan di tanggal 27, ada yang mengatakan di tanggal 29, artinya di malam-malam ganjil. Oh, malam. Sekarang malam berapa, Bu? 23. Tungguin sampai subuh. Tungguin sampai subuh. Mudah-mudahan datang ke Lailatul Qadar. Al-Imam Ghazali mengatakan, beliau berpendapat kalau seandainya atau malam bulan suci Ramadan diawali di hari Sabtu, kita kemarin puasa mulainya malam apa? Tarawih, malam Sabtu. Artinya puasa kita di hari Sabtu. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ketika bulan suci Ramadan diawali di hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar yang di tanggal 23 Ramadan. Berarti malam ini nih Bu, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa sih orang mengejar-ngejar akan datangnya malam Lailatul Qadar? Jelas tadi kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha karena berbarengan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini baik dari 1000 bulan. Kalau kita melaksanakan ibadah tarawih di malam 23, turun malam Lailatul Qadar sama seperti kita melaksanakan tarawih 83
3,4 tahun. Tuh. Ada sini umur 80 ada? Belum. Udah kebayar tuh kita malam ini tarawih. Kalau umurnya Allah tulis 70 lebih dalam tidak. Luber. Ya, alhamdulillah. Maka kita kejar ini malam Lailatul Qadar. Di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, sebentar lagi akan meninggalkan kita, maka kita raih malam Lailatul Qadar ini dengan semangat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keutamaan dari malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah terima ibadah kita, dan keluar menjadi hamba-hambanya yang suci, yang bersih dari dosa dan noda. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.